Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaif halukum jami'an, la'allakum bi khair. Nuwasil darsana min darsi an-nahwi was-sarfi. Masih pembahasan kita yang berkaitan tentang al-mubtada' dan al-khabar. Dan pembahasan kali ini adalah berkaitan tentang sifatul mubtada' wal khabar, sifat untuk mubtada' dan al khabar. As-sifatu ta'ti ba'da al-mubtada' wal khabar lituwaddihahu. Sifat itu datang setelah mubtada' dan khabar untuk menjelaskan dari mubtada' dan khabar tersebut. Idza ja'at ba'da al-mubtada' fa innaha takun mislahu fi raf'ihi wa ifradihi wa fi tadhkirihi aw ta'nisihi wa fi ta'rifihi. Apabila sifat itu datang setelah mubtada', maka dia sama, ya. Sifat itu sama dengan mubtada', ya. Fi raf'ihi, dalam keadaan rafa'nya, wa ifradihi, dalam keadaan mufradnya, wa fi tazkirihi, dalam keadaan muzakkarnya, atau ta'nisihi, atau dalam keadaan dia muannas, wa fi ta'rifihi, dan juga ketika dia ma'rifat, ya. Harus sama antara sifat dengan mubtada' karena dia sebagai sifat. Mislu, contoh, Al-Qur'anul Karimu azimun. Al-Qur'anul Karimu azimun. Lihat kata Al-Qur'an. Karena kita sedang membahas yaitu mubtada', maka Al-Qur'an di sini adalah sebagai mubtada' karena dia terletak di awal kalimat atau di awal jumlah. Kemudian kita lihat mubtada' ini, ya, dia marfu karena mubtada' harus marfu. Karena dia mufrad maka marfunya dengan dhammah. Nah, dia marfu dengan dhammah karena dia mubtada'. Kemudian dia kata yang mufrad, ya, tunggal. Kemudian dia kata yang muzakkar. Kemudian dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Yaitu ada alif lamnya. Ya, pada ta'rif ini berkaitan tentang ma'rifah. Ya, dia ada alif lamnya. Maka kita lihat kata setelahnya karena kita mengatakan idza ja'at ba'dal mubtada', ya, yang datang setelah mubtada'. Kita sudah tahu ini mubtada', kemudian kata yang datang setelah mubtada' adalah al-karim, ya, al-karim. Maka kalau kita lihat kata al-karim ini, kita lihat dia rafa'nya, ya, marfu dengan dhammah sama dengan mubtada'. Kemudian dia mufrad sama dengan mubtada'. Kemudian dia muzakkar sama dengan mubtada'. Kemudian dia sama-sama memiliki alif lam, yaitu pada ma'rifatnya, sama-sama ma'rifatnya ada alif lamnya sama dengan mubtada' yang ada alif lamnya. Maka kata ini, kata al-karim ini disebut dengan sifat, ya. Maka disebutkan bahwasanya i'rab dari Al-Qur'anul Karimu azimun adalah Al-Qur'an mubtada', al-karimu sifat mubtada', ya, sifat mubtada' karena dia sama persis dengan mubtada'. Azimun adalah khabar. Kemudian contoh yang kedua, al-madrasatu al-kabiratu nazifatun. Al-madrasatu ini dia marfu dengan dhammah karena dia sebagai mubtada', terletak di kata yang terletak di awal kalimat atau jumlah. Kemudian dia mufrad, al-madrasah mufrad. Kemudian dia muannas, ya. Dia muannas di sini karena dia ada alif, karena dia ada ta marbutahnya, maka dia muannas. Kemudian dia memiliki alif lam, berarti ma'rifat. Kemudian kita lihat kata setelahnya yaitu al-kabirah. Kita selidiki, maka kita tahu bahwasanya al-kabiratu marfu. Kemudian dia adalah kata yang mufrad. Kemudian dia adalah kata yang muannas untuk perempuan. karena dia ada tak marbutahnya.
kemudian dia memiliki alif lam, yaitu ma'rifat. Maka sama persis dengan yang ada atau kata yang ada sebelumnya, yaitu mubtada. Maka bisa dipastikan bahwa kata al-kabirah ini adalah sebagai sifat untuk mubtada. Maka i'rabnya adalah al-madrasatu mubtada marfu bid-dhammah. Al-kabirah sifat mubtada marfu bid-dhammah, nazifah sebagai khobar. Semoga dipahami. Berikutnya, idza ja'at ba'dal khabar fa innaha takun mislahu fi raf'ihi wa ifradihi wa fi tazkirihi aw ta'nisihi wa fi tankirihi. Apabila sifat itu datang setelah khabar, ya, kalau ini sekarang kita berbicara tentang khabar. Apabila sifat itu datang setelah khabar, maka dia sama dengan khabar tersebut dalam keadaan rofa, dalam keadaan mufrad, ya, dalam keadaan dia muzakkar atau dia muannas, atau dalam keadaan dia nakiroh, ya, dalam keadaan dia nakiroh. Nakiroh artinya tidak memiliki alif lam, ya, tidak memiliki alif lam. Ini disebut dengan nakiroh diantaranya. Ya. Mislu contoh, ana talibun mujtahidun. Ana talibun mujtahidun. Kita lihat, ana ini sebagai mubtada, ya, domir mabni, karena sudah kita sebutkan bahwasanya domir kata ganti itu semuanya kalau dia terletak di awal kalimat maka dia sebagai mubtada. Jadi ana talibun, saya itu murid, ya, maka ana sebagai mubtadanya, talibun sebagai khobarnya. Maka kita lihat kata setelah khobar ini, yaitu kata mujtahidun, ya, kata mujtahidun. Maka kita lihat pertama khobar ini. Khobar ini dia pertama marfu, ya, marfu dengan dhammah karena dia mufrad, ya. Kemudian dia mufrad, ya, marfu dengan dhammah, ya, karena dia mufrad. Adapun kalau dia marfu dengan alif itu kalau dia musanna, ganda, dan dia marfu dengan waw kalau dia jamak muzakkar salim. Adapun kalau dia jamak muannas salim dan juga jamak taksir maka dia marfu juga dengan dhammah. Maka dia marfu dengan dhammah di sini karena dia mufrad dan dia juga di sini muzakkar, kata untuk laki-laki. Kemudian juga dia nakiroh, ya. Nakiroh artinya tidak memiliki alif lam sebelumnya. Dia tidak memiliki alif lam. Kemudian kita lihat kata setelah khobar tersebut, yaitu kata mujtahidun. Kata mujtahidun ini kita lihat dia marfu juga dengan dhammah, ya, karena dia mufrad. Kemudian dia juga kata muzakkar untuk laki-laki. Kemudian dia juga nakiroh. Nakiroh artinya tidak memiliki alif lam. Maka sama persis dengan kata yang sebelumnya, yaitu khobar tersebut. Maka mujtahidun, kata mujtahidun ini bisa dipastikan bahwa dia adalah sifat untuk khobar, yaitu talibun. Berarti i'rabnya adalah ana domir mabni mubtada, talibun khobar marfu bidhammah, mujtahidun sifat khobar marfu bidhammah. Jadi mujtahidun adalah sifat untuk khobar, dia marfu dengan dhammah karena dia mufrad. Adapun kalau dia musanna, ya, ganda, maka dia marfu dengan alif. Adapun kalau dia jamak muzakkar salim maka dia marfu dengan waw. Dan kalau dia jamak taksir dan jamak muannas salim maka dia marfu dengan dhammah juga. Kemudian contoh yang kedua, hadhihi ummatun qawiyatun. Hadhihi ummatun qawiyatun. Hadhihi, ya, ini yang namanya ism isyarah, dan semua ism isyarah sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau dia terletak di awal jumlah kalimat maka dia sebagai mubtada. Maka ini adalah sebagai mubtada. Dia adalah ism isyarah mabni. Dia mabni karena dia ism isyarah. Kemudian ummatun ini sebagai khobar. Ya, hadhihi ini adalah suatu umat. Ya, umat berarti adalah khobarnya, ya, adalah khobar. Kemudian kita lihat kata ummah ini dia marfu dengan dhammah karena dia mufrad. Kemudian dia
muannas untuk kata perempuan. Kemudian dia nakirah tanpa alif lam. Ya, kemudian kita lihat kata setelah khobar ini, maka dia juga marfu dengan dom. Ya, kemudian dia juga mufrad. Ya, kemudian juga dia muannas. Ya, kemudian juga dia nakirah tanpa alif lam. Maka sama persis dengan kata sebelumnya. Maka bisa dipastikan bahwasanya kata qawiyah ini adalah sebagai sifat untuk Muhammad. Semoga dipahami. Walhamdulillahi rabbil alamin.